BTTH Kaisar Api, episode 453. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seluruh altar peri itu agak sunyi. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa Putri Elis yang menakutkan akan dikalahkan oleh Xiao Yan, dan tidak ada yang tahu rahasia percakapan terakhir antara keduanya. Meskipun begitu, gerakan besar yang diciptakan oleh Xiao Yan, seorang pendatang, tetap membuat para elf yang memiliki aura kebanggaan di hati mereka sangat tidak percaya. Luar biasa, tepuk tangan. Seketika itu juga, di tengah altar, serangkaian tepuk tangan pecah, memecah kedamaian. Putri Qianqin di kejauhan tiba-tiba berdiri, tangan rampingnya melambai-lambai, dan senyum anggun dan mulia teruk di sudut bibirnya. Putri, sepertinya kali ini kita akan menang. Kedua pengawal wanita di samping Qianqin melihat bahwa Elis benar-benar kalah, dan suara mereka berubah menjadi mencemooh. Tanpa kehadiran Putri Elis, musuh bebuyutan, kemenangan Putri Qianqin sudah pasti. Meskipun tidak diketahui mengapa Elis kalah dari Xiao Yan juga membantu mereka secara tak terlihat dan menyelesaikan masalah besar bagi mereka. Kamu, seorang manusia, adalah orang yang pertama kali dalam hampir 100 tahun membuatku begitu tertarik. Putri Qianqin mengangguk dengan anggun, dan dalam sekejap mata, ia mengalihkan perhatiannya kepada Xiao Yan. Meskipun pria ini tampaknya tidak terlalu mempesona, tetapi begitu pertempuran pecah, bahkan dia pun sedikit gentar menghadapi serangan yang dahsyat. Jantungnya berdebar kencang. Seng Yan, seorang ahli formasi pertempuran, kedua identitas itu saja sudah cukup untuk membuat Xiao Yan terkenal. Kekuatan api suci tentu saja tidak perlu diulang terlalu banyak. Kekuatan pola formasi dari master formasi pertempuran, 10.000 jalur setara dengan bintang Dosian, dan 100.000 jalur setara dengan tingkat reinkarnasi. Itu hanya 1 juta jalur yang sebanding dengan dewa-dewa dalam legenda. Pola formasi, tidak ada seorang pun dalam catatan dunia 1000 besar yang dapat mencapainya. Ini hanya kebetulan. Xiao Yan tersenyum tipis, dan pada saat yang sama berdiri di pembatas altar, menatap Putri Qianqin dari atas. Menurut keterangan Xiao Yi, Putri Qianqin ini terlalu kalem di hari kerja, dan tidak ada gejolak besar maupun kecil yang perlu dikhawatirkan. Dan dengan kekuatan jiwanya yang kini begitu angkuh, dia bahkan tidak bisa mendeteksi aura sekecil apapun di dalamnya. Musuh besar, Putri Qianqin ini jelas merupakan musuh yang hebat, kekuatannya tidak kalah dengan Elis, bahkan lebih berbahaya dari Elis. Jika kalian berdua sudah siap, mari kita mulai. Lagi pula, waktu semakin habis. Tetua kedua Malin bangkit dan melirik sekilas ke bawah patung Yaoji di tengah altar. Tampaknya ada energi gelap tersembunyi yang menyebar. Energi gelap itu sangat lemah, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat jantung berdebar kencang. Api suci itu cukup bagus. Putri Qianqin melangkah keluar dengan langkah-langkah anggun seperti teratai, muncul dari kehampaan dan berdiri di balik pembatas altar. Ada aura keanggunan yang tak terlukiskan yang menyelimuti tubuhnya. Mari kita mulai. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Mengenai tindakan Xiao Yan, Putri Qianqin sebenarnya mengangguk perlahan. Tatapan main-main terlintas di matanya yang indah. Kau satu-satunya yang tersisa di suku selatanmu. Apakah kau pikir kau bisa bersaing dengan 3 reinkarnasi di desa timur kami dengan kekuatanmu sendiri? Putri Qianqin bercanda, dia sepertinya tidak terburu-buru untuk kompetisi berikutnya. Oh, mendengar itu, mata Xiao Yan berkedip, dan ada kilatan dingin di sudut matanya. Apa yang dikatakan Qianqin tidak salah. Jika 2 reinkarnasi tingkat terakhir dan reinkarnasi tingkat pertama menggunakan pertarungan roda untuk menghabiskan energi dendam mereka sendiri, pertempuran penentu ini akan sedikit goyah. Aku tahu kekuatanmu yang sebenarnya lebih dari itu, dan aku juga sangat ingin melihat puncak kekuatan itu di dalam tubuhmu. Jadi, kerahkan seluruh kekuatanmu untuk melawanku. 2 penantang di suku timurku akan otomatis abstain, jadi musuhmu hanyalah aku. Jika kau bisa mengalahkanku, ketiga suku kami bersedia menundukkan kepala dan menyebutmu yang terkuat. Mata indah Putri Qianqin sedikit menyipit, dan tubuhnya yang mungil dan lemah melangkah maju, suaranya menggema di langit seperti suara surga.
Suara itu dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang terpancar dari tubuhnya yang kecil dan lemah itu, sangat kontras. Putri, mendengar ucapan sang putri, kedua pelayan tingkat reinkarnasi yang mendampingi putri itu langsung meraung histeris. Untuk diam, Putri Qianqin tampak bertekad untuk melakukan ini, dan melambaikan tangannya sesuka hati. Paksaan Seon membuat keduanya tidak berani menunjukkan perlawanan apapun. Huho, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, napas di seluruh tubuhnya terasa alami, dan api kuning keemasan melingkari tubuhnya membentuk baju zirah yang indah dan megah. Ternyata paksaan Putri Qianqin tidak berpengaruh, karena dada Xiaoyan dipenuhi api. Kuali kecil itu tampak menjulang, dan di bawah berkah benda ini, baju zirah utama Xiaoyan tampak sangat indah, dan fluktuasi kuno dan misterius perlahan dilepaskan. Oke, ayo, hadapi. Senyum tipis tersungging di sudut bibir Xiaoyan, seluruh tubuhnya tampak sangat angkuh, dan matanya tertuju pada Putri Qianqin. Karena itu, mari kita mulai pertempuran terakhir. Tetua kedua Malin mengangguk puas. Setelah mengumumkan dimulainya kompetisi, matanya juga tertuju pada kedua orang di dalam mantra itu. Meskipun aku tidak suka membunuh saat bertarung dengan orang, jika kau menyembunyikannya, aku khawatir kau hanya akan mengorbankan nyawamu dengan sia-sia. Sosok Putri Qianqin terentang, diiringi suara yang lembut, energi di seluruh penghalang itu benar-benar mendidih, menekan energi yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang ini hingga ke titik ekstrim. Berhenti bicara omong kosong, masalah peri api akan berakhir sepenuhnya hari ini. Santo Api Kei, di atas tubuh Xiaoyan, muncul baju zirah berwarna kuning keemasan, dan seluruh tubuhnya terlindungi sepenuhnya. Di atas baju zirah itu, nyala api energi 5 warna perlahan berkerumun. Sifat energi dalam nyala api itu bergemuruh. Seberat batu dan seperti kobaran api mengerikan yang menahan jiwa, dan sebagainya. Api suci ini memang aneh, tapi hanya mengandalkannya saja tidak cukup. Keahlian api, telapak tangan roh berwarna coklat gelap. Saat suara merdu Putri Qianqin mereda, pergelangan tangannya yang dingin dan berkilauan seperti giok terangkat dan melayang di atas sudut bibirnya. Ia membuka bibir merah mudanya dan meniup perlahan. Sentuhan energi perak menyapu keluar seperti guntur dan amarah, dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Tekanannya bahkan membuat seluruh dunia bergetar. Telapak tangannya menunjuk ke arah tempat Xiaoyan berada, dan energi yang mengerikan dan bergelombang itu menyapu jauh. Wow, namun, tepat ketika semua orang mengira Xiaoyan akan mempermalukan dirinya sendiri, sesosok agung muncul di belakang Xiaoyan, tubuhnya bergetar, dan dengan kekuatan mengerikan di atas Saint Yan Kai, di bawah pengawasan banyak orang, jejak telapak tangan petir perak Putri Qianqin hancur tiba-tiba. Seru sekali, melihat Xiaoyan menerima serangannya dengan begitu mudah, Putri Qianqin tidak merasa tidak senang, gelang merah muda di pergelangan tangannya sedikit memancarkan kekuatan yang menakutkan, gaun biru kehijauannya berkibar tertiup angin, tetapi giok di belakang punggungnya tidak bergerak. Namun semakin Anda menjelaskannya seperti ini, hati semua orang pasti akan berdebar kencang, karena mereka mengetahuinya. Saat ini, badai akan segera datang. Seperti yang diharapkan dari orang yang bisa mengalahkan Sister Alice. Melihat tingkah Xiaoyan, Putri Qianqin mengangkat telapak tangannya untuk menutupi bibirnya yang merah, dan tersenyum getir. Sungguh pria yang aneh. Begitu serangan itu berakhir, Xiaoyan merasa serangannya tidak sampai ke sini. Sepertinya serangan tadi tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, itu hanya sebuah uji coba, jadi Xiaoyan dengan mudah mengikutinya. Yang membuat Xiaoyan sangat bingung adalah ketika berhadapan langsung dengan putri ini sekarang, tubuh utuh dan kekuatan tiran yang tersembunyi di dalam dirinya tidak berada di bawah kendalinya, dan ada tanda-tanda samar amukan. Sumbernya kemungkinan besar adalah Putri Qianqin di hadapannya. Sepertinya ada sesuatu dalam tubuh putri ini yang membuat kekuatan sang tiran memancarkan kegelisahan yang sangat membara. Silakan, gunakan seluruh kekuatanmu, kuharap kau mengizinkanku menggunakan kekuatan itu. Suara itu mereda, Putri Qianqin duduk anggun bersila, sebuah platform giok muncul perlahan di atas tubuhnya, platform giok itu sepenuhnya putih, dan matahari serta bulan terbit di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan bergerak di atas tubuh Putri Qianqin untuk menyingkirkan piano giok di belakangnya dan tersenyum pada Xiaoyan. Guqin memiliki bentuk yang indah dan dihiasi ukiran burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya.
Penampilannya sangat elegan, tetapi siapapun dapat merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya. Tuan Muda Xiaoyan, mohon berikan pencerahan kepada saya. Terlepas dari banyaknya kejutan dalam tubuh Xiaoyan, Qianqin meletakkan Guqin rata di atas platform giok di depannya, dan seluruh tubuhnya merangkak turun. Terbuka, ia benar-benar mengerahkan napasnya hingga puncak. Kilauan perak yang merdu itu benar-benar menyebabkan keheningan yang telah lama hilang di dalam diri setiap orang. Melihat ini, Xiaoyan mendengus dingin, dan api 5 warna mulai mengalir tak beraturan. Selain berkah dari Saint Yan Kai dan penampakan surgawi Kaisar Iblis di belakangnya, kekuatannya juga sangat dahsyat. Xiaoyan juga menahan napas, lalu menghembuskannya. Api 5 warna yang megah seketika membentuk tirai api mengerikan dalam mantra ini. Energi 5 warna di atas tirai api memiliki sifat yang berbeda, dan suhu tinggi yang menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar berbeda. Sifat kekuatan tersebut sebenarnya membuat mantra ini menjadi ilusi. Metode ini merupakan simbol dari tingkatan pertama Feng Jue setelah operasi. Xiaoyan saat ini, dengan kekuatan untuk mengendalikan Seng Yan, berkali-kali lebih tirani daripada sebelumnya. Layar api suci itu bagaikan alam semesta luas dengan ribuan kaki, dan ia mengisi kekosongan ini ketika ditampilkan secara bebas. Jika teknik ini tidak berada di bawah kendali Feng Jue tingkat pertama, dengan kekuatan Xiaoyan, saya khawatir hal itu tidak akan mungkin terjadi. Ledakan, energi api yang panas berkobar, dan tubuh Xiaoyan tenggelam dalam tirai api seperti hantu. Di dalam tirai api, 5 jenis api yang sangat berbeda mulai menyebar dengan dahsyat. Tanpa kendali Xiaoyan, satu demi satu suara keras terdengar seperti guntur yang menggelegar di dunia ini. Energi api yang dibawanya cukup untuk merobek segalanya, dan meledak. Oh, apakah suara itu terdengar dari arah barat? Namun, nyala api seperti ini tampak agak tidak normal. Merasa bahwa seluruh penghalang telah sepenuhnya diselimuti oleh tirai api 5 warna Xiaoyan, Putri Qianqin tersenyum tipis, dan telapak tangan yang menyentuh Guqin mulai bergetar, dan jari Qiong alami di telapak tangan terangkat dan mendarat tepat di atas Guqin Qingxuan. Semua orang melihat bahwa di tengah kobaran api yang dahsyat, Putri Qianqin diselimuti aura lembut. Ia membelai badan piano dengan satu tangan, dan duduk tenang di atas platform giok. Terdapat fluktuasi ritmis yang cukup indah di bagian atasnya, dan seolah setiap sentuhan jarinya membangkitkan energi langit dan bumi yang sangat agung. Suara piano itu halus dan indah, dan terdengar sangat menenangkan, tetapi semua orang tahu bahwa kekuatan mengerikan yang memabukkan yang terpendam dalam suara piano itu. Saya khawatir bahwa di bawah satu pukulan saja, pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi hanya akan meredup. Tanpa cahaya sama sekali, ledakan. Xiaoyan seketika muncul di langit di atas Putri Qianqin, dan ledakan api yang menggelegar terdengar. Seketika itu juga, tanpa menunggu Putri Qianqin bereaksi, sebuah kepalan tangan yang diselimuti api 5 warna menghantam Putri Qianqin yang berada di dekatnya. Kekuatannya benar-benar mengguncang udara dalam radius 1000 meter. Yixian, istana, menghadapi pukulan mengerikan dari Xiaoyan, jari telunjuk Putri Qianqin yang anggun dengan cepat mengayunkan Guqin, dan gelombang kejut perak tiba-tiba muncul. Qianqin mengibaskan lengan bajunya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan lembut mendorong gelombang kejut berirama itu. Di bawah pengawasan banyak orang, gelombang itu langsung menghantam pukulan Xiaoyan. Ledakan, saat gelombang kejut melodi perak dan pukulan mengerikan Xiaoyan menyerang, energi yang menggema di langit dan bumi tiba-tiba menyebar dari langit seperti riak. Dong, dong, dong. Dalam pesona itu, sosok Xiaoyan terus menebar malapetaka di langit. Dengan berkah tirai api 5 warna, seluruh tubuhnya berdiri seperti patung Buddha. Suara keras benturan gunung terus terdengar, dan badai energi yang mengerikan menggema. Badai itu terus meluap, dan tepat setelah meluap, ki dan darah di para pembangkit tenaga ini mulai bergejolak. Ersian, Sang, Sanxian, Jiao. Penguasaan ritme Putri Qianqin adalah yang pertama kali dilihat Xiaoyan dalam hidupnya. Setiap serangannya tepat sasaran, dan intensitas serangannya sangat menakutkan, tanpa membuang energi berlebih. Penguasaan pertempuran seperti ini lebih baik daripada Elis. Sungguh terlalu sombong. Tubuh emas abadi. Beberapa gelombang kejut berirama memindai masa lalu seperti mesin pemotong maut, dan kehampaan sedikit runtuh kemanapun gelombang itu pergi. Puff! Serangan kedua dilancarkan, dan fluktuasi energi yang sangat dahsyat mengamuk.
Tubuh raksasa emas yang ditransformasikan oleh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan dengan cepat mundur beberapa langkah, bahkan ruang hampa di sekitarnya menjadi ilusi. Dalam serangan-serangan berturut-turut itu, dia tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, yang membuat wajah Xiao Yan berkelebat dengan sedikit keraguan, dan matanya terus menatap Putri Qianqin di kejauhan. Kekuatan Putri Qianqin tidak buruk, dan kendalinya atas kekuatan sangat tepat. Kekuatan reinkarnasi di tubuhnya dan kekuatan di atas Guqin menguap bersamaan, membuat Xiao Yan merasa tak berdaya. Sepertinya jika kamu ingin menang, kamu hanya bisa menggunakan kekuatan asteris. Zilala. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, di kulitnya yang berwarna perunggu, jejak guntur aneh seperti abu-abu mati muncul dengan tenang, dan guntur tak berujung muncul di matanya. Di bawah kemunculan kekuatan ini, seluruh dunia menjadi jauh lebih sunyi. Guru, melihat pemandangan yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, pikiran banyak orang dipenuhi dengan begitu banyak pertanyaan. Berbeda dengan kekhawatiran banyak tokoh besar, Putri Qianqin selalu mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Ia melayang di atas platform giok di udara, dan pancaran perak di atas Guqin di tangannya sangat terang. Pada saat yang sama, kedua tangan gioknya yang ramping dan sempurna, tanpa celah, menyentuh Guqin secara bersamaan. Di antara getaran acak, terdengar suara langka seperti raungan angin dan binatang buas, dengan suara yang sangat keras, menggema di dunia ini. Kiang-kiang, suara kingin tiba-tiba bergema dari tubuh Putri Qianqin, dan energi gelisah di seluruh penghalang tiba-tiba menjadi tenang, bahkan di ruang hampa yang ditutupi oleh tirai api tak berujung Xiao Yan, semua napas tirai api ternyata perlahan menghilang. Zilala. Dalam irama tersebut, terdengar nyanyian merdu burung Phoenix, dan kobaran api coklat yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Phoenix ilusi seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, Guqin di pelukan Putri Qianqin juga mengeluarkan suara dengung yang sangat menyenangkan. Bayangan Phoenix yang bergelantungan dalam kobaran api coklat mengepakkan sayapnya pada saat Guqin bergemuruh, dan bertengger di atas kepala Putri Qianqin. Aura menakutkan semacam itu benar-benar mengerikan. Apakah Guqin ini juga merupakan ilmu sihir tirani? Namun api suci bukanlah sesuatu yang bisa ditangani hanya dengan sihir semata. Mata Xiao Yan berputar, tanpa rasa takut, bahkan ada kegilaan langka di sudut matanya. 4 senar, lambang. Melihat ketenangan Xiao Yan, jari giok Putri Qianqin tiba-tiba meluncur di atas senar, menghasilkan hembusan angin yang kuat. Wow, bunyi keempat senar meredam, dan sentuhan energi perak disuntikkan ke dalam bayangan Phoenix yang berirama di bawah pengawasan semua orang. Bayangan Phoenix coklat yang melayang di langit tiba-tiba melesat ke angkasa, tubuh energinya yang hampir 100 kaki terwujud, dan sayap coklat di belakangnya membentang dengan dahsyat. Kobaran api coklat yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dengan semburan ritme yang tajam. Guntur, hening. Seluruh tubuh Xiao Yan diselimuti guntur abu-abu, dan dia segera menatap tajam Phoenix yang duduk di atas kepala Putri Qianqin. Sebuah lingkaran guntur langka dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya, seperti lubang hitam yang menyerap energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, serta energi di dalam tubuh Xiao Yan. Doki, napas tirani yang membuat kulit kepala mati rasa, dengan cepat mengembun. Wuxian, Yu, membunuh. Akhirnya, Putri Qianqin menatap kilat abu-abu yang sangat aneh di tubuh Xiao Yan, dan memperhatikan jejak anomali. Dia mengangguk dengan anggun, dan niat membunuh menyapu keluar. Saat bayangan Phoenix di atas kepalanya meraung, kekuatan cahayanya benar-benar setara dengan Guqin. Ritme di atas menyatu, dan api coklat mengerikan menyapu keluar seperti galaksi yang jatuh. Hantu Phoenix merayap turun, ritme perak yang tak terhitung jumlahnya dan teriakan keras turun dari langit. Transformasi pertama dari transformasi Dewa Naga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat serangan ganas dari yang terakhir, Xiao Yan hanya bisa melawan langsung, suaranya tercekat, seluruh tubuhnya bergejolak dengan ki dan darah, pembuluh darah di lengannya menonjol, dan bahkan sedikit energi cian menyelimutinya, membuat kulit Xiao Yan dipenuhi energi. Sebuah aura biru seperti awan. Di udara biru yang keruh, tampak semacam kekuatan kuno yang menyebar. Berderak, guru. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berkata dengan nada mengejek, telapak tangannya langsung terangkat, dan petir abu-abu berkobar, seperti iblis yang merusak segala sesuatu dan merampas kehidupan. Kekuatan petir semacam itu mengguncang ruang yang memalukan ini.
Six Strings, Soul Burial Song. Nikmati upacara pemakaman eksklusif Anda. Menyaksikan adegan aneh Xiaoyan, suara Putri Qianqin terdengar santai, jari-jarinya meluncur di atas senar guqin, suara-suara manis dan merdu yang tak terhitung jumlahnya diiringi oleh bayangan Phoenix dengan gelombang suara yang dahsyat, seperti meteorit dari langit berbintang yang jatuh ke dunia fana dan menghantam Xiaoyan dengan ganas. Saat suara piano yang keras itu terdengar, ternyata Xiaoyan mengalami jantung berdebar yang jarang terjadi. Namun, Xiaoyan juga tidak sepenuhnya manusiawi. Jari-jari kakinya sedikit di atas jurang, dan dia melesat keluar dengan dorongan yang mengerikan itu, menghasilkan suara melengking yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Wow, gelombang suara dahsyat yang tampak menakutkan dan bayangan Phoenix menyebar di dalam mantra hampir bersamaan, dan betapapun kejamnya keduanya, ketika mereka bersentuhan dengan Sein Yan Kai dan petir abu-abu pada Xiaoyan, tidak ada prajurit yang tenggelam. Itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api, sama sekali tidak mampu menyebabkan kerusakan berarti pada Xiaoyan. Lihat aku, tatapan Xiaoyan dingin, dan dia seketika muncul di samping Putri Qianqin. Di telapak tangannya, jantung dahsyat yang terbuat dari petir abu-abu tak terhitung jumlahnya berdetak kencang. Seketika, tanpa ragu-ragu, dia menamparkan Putri Qianqin dengan telapak tangannya. Telapak tangan diulurkan, udara sedikit mengembun, dan energi yang diselimuti api 5 warna melesat ke arah Putri Qianqin. Di tengah energi 5 warna itu, terdapat titik cahaya abu-abu kecil. Film ini memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Melihat betapa halusnya pemahaman Xiaoyan tentang pertempuran, Putri Qianqin tak kuasa menggelengkan kepalanya. Ketika Xiaoyan menyerang, kekhawatiran yang jarang terlihat terlintas di mata indah Putri Qianqin. Dia jelas merasakan keganasan energi api 5 warna dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari jantung petir. 7 senar, Requiem, pemakaman untuk kalian semua. Suara bernada tinggi itu bergema, dan tangan Qianqin dengan cepat menggerakkan senar guqin, dan semburan gelombang suara yang menakutkan terdengar seperti suara surga di angkasa. Pada saat itu, di guqin, seluruh badannya yang diselimuti cahaya perak bersinar terang, menyilaukan seperti matahari yang menyengat, tidak hanya membentuk perisai cahaya perak di sekeliling badannya, tetapi juga menghasilkan banyak nada tak beraturan yang memancar keluar, di antaranya terdapat fluktuasi gelombang suara yang mengerikan dan membuat merinding. Gelombang suara, serangan jiwa. Tapi serangan jiwa semacam ini masih sedikit lebih lemah dariku. Yu Mingtian terkejut, sudut mulut Xiaoyan dipenuhi kegilaan. Istana spiritual di dalam tubuhnya bergejolak, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar seperti air mancur. Suara kicauan yang sangat aneh itu mengguncang hati semua orang. Ledakan, keduanya menyerang dan saling bersentuhan, dan energi dahsyat berkobar di langit, diikuti oleh suara retakan, tetapi tak satu pun dari mereka merasa baik-baik saja. Kekuatan Putri Qianqin memang luar biasa, tetapi di bawah tekanan gabungan dari Xiaoyan Sen Yan Kai, dan Grey Thunder, kekuatan absolutnya tidak lagi menjadi ancaman besar. Itu tidak cukup, terlihat jelas ada darah di sudut mulutnya, tetapi Xiaoyan balas meraung. Requiem, merasakan perlawanan dari begitu banyak kekuatan Xiaoyan, tubuh Putri Qianqin berguling dengan kekuatan reinkarnasi, dan not musik yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi busur perak di kehampaan, menghantam titik vital Xiaoyan dengan bunyi gedebuk. Bola petir. Berikan aku ketenangan. Suara itu mereda, dan kobaran api 5 warna yang mendesis itu langsung lenyap. Salah satunya, bola petir seperti jantung petir, menyambar dengan kekuatan mengerikan yang membuat jiwa gemetar, bangkit dari tanah. Bang bang bang, aura dahsyat yang tak tertandingi dari bola petir dan kontak sonik yang tak terhitung jumlahnya yang dihasilkan oleh guqin Putri Qianqin. Suara dengung udara dalam sihir tiba-tiba menyebar dari pusat pertempuran, dan beberapa sisa energi muncul dari pusatnya. Beberapa lembah kecil di bagian atas hancur dalam sekejap. Pada saat ini, di dalam penghalang altar suci, tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang, dan kedua kekuatan itu berbenturan dengan sengit. Hingga saat ini, tak satu pun dari para ahli elf yang hadir berani meremehkan Xiaoyan. Sepertinya kekuatan dan kemampuan bertarung manusia ini agak tirani dan keterlaluan. Putri Qianqin ini sepertinya agak aneh. Di tengah pertempuran dalam sihir yang dikelilingi asap hitam, tubuh Xiaoyan dengan cepat mundur. Bahkan dengan perlindungan dari banyak kekuatan,
goresan kecil di tubuhnya saat ini sangat menyilaukan. Xiaoyan segera menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, dan ada sedikit keraguan di matanya. Berdasarkan jejak pertarungan antara keduanya barusan, Putri Qianqin dan dirinya memiliki firasat samar bahwa mereka berimbang. Bahkan ketika dia melancarkan pukulan dahsyat dengan api jiwa batu ember dan bola petir sihir elemen petir, dia tetap tidak goyah sedikit pun. Wong berdengung. Dampak dari energi dalam mantra itu masih berkobar, tetapi di dalam asap hitam yang telah lama menyelimuti tempat tinggi itu, seiring berjalannya waktu, dua sosok muncul satu demi satu. Sisi, Xiaoyan dan Putri Qianqin. Pada saat itu, alas giok yang indah di bawah tubuh Putri Qianqin hancur berkeping-keping, dan jejak guntur kelabu memenuhi bagian depan mereka, membuat sepasang tangan giok menggenggam Guqin dan berdiri di depan mereka untuk melawan. Hanya saja, pada Guqin tersebut, 4 dari 7 senarnya telah putus, dan penampilan serta aura Putri Qianqin tidak begitu bagus. Di sisi lain, Xiaoyan, dengan bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, bahkan sedikit darah di sudut mulutnya, tampak lebih menyedihkan daripada Putri Qianqin. Namun, dalam konfrontasi yang tampaknya menakutkan, Xiaoyan mampu mencapai langkah ini, yang sungguh mengagumkan. Mustahil, kekuatan Guqin 7 senar cukup untuk melumpuhkan ahli reinkarnasi tingkat pertama yang sebenarnya. Putri Qianqin baru saja mengeluarkan Guqin 7 senar, dan manusia ini hanya menderita luka ringan. Melihat pemandangan di lapangan itu, sebuah kejutan yang tak tertandingi menghantam hati mereka. Aku tidak menyangka kau mahir dalam kekuatan jiwa. Ini sebuah kesalahan. Jika tidak, tanpa campur tangan kekuatan jiwa barusan, kau pasti sudah hancur total oleh laguku. Qianqin mengayunkan tangannya, mengambil kembali Guqin, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Baru pada saat inilah dia melihat Xiaoyan sebagai lawan sebenarnya. Ya, tatapan Xiaoyan menjadi dingin, dan dia menatap Putri Qianqin dengan dingin. Saat ini, pipi sang putri yang tenang tampak lembut, tetapi persepsi tajam Xiaoyan tahu bahwa sepertinya ada sentuhan yang sangat istimewa di tubuhnya. Kekuatan aneh terus meningkat, dan mulai terbangun. Dalam kekuatan semacam itu, kekuatan dominasi yang sangat sempurna yang tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan bergetar hebat, dan ada tanda-tanda samar dari jejak yang tak terkendali yang meletus dan menyebar. Alasan mengapa samsara disebut samsara adalah karena ia mengendalikan kekuatan samsara. Kekuatan samsara itu misterius. Demi kekuatanmu, ia akan menghancurkanmu. Tentu saja Anda adalah seorang jenius yang langka, tetapi sayangnya, seorang jenius dengan sayap patah bukanlah seorang jenius. Suara Qianqin terdengar, tetapi kekuatan di sekitar tubuhnya menjadi ilusi, dan bahkan awan di puncak penghalang mulai bergetar hebat, seolah-olah makhluk mengerikan akan muncul. Xiaoyan, mengakui kekalahan, atau menerima pukulan terkuatku. Putri Qianqin mencibir, semuanya menunggu jawaban Xiaoyan. Entah itu soal hidup atau mati, dalam satu pikiran. Kenapa kamu tidak berani? Omong kosong sekali, ayo pergi. Mata Xiaoyan berbinar penuh amarah, dan saat kilatan cahaya menghilang, energi yang tak terhitung jumlahnya berkobar, dan itu jelas merupakan kesempatan untuk pukulan terakhir. Para master telah memainkan trik, dan intinya sejauh ini, tetapi bagi kedua master dengan kekuatan dan kesombongan luar biasa, wajar jika mereka menggunakan pukulan terkuat untuk menegakkan kekuatan mereka yang tak tergoyahkan. Wow, filamen cahaya cian yang sangat besar memancar dari tubuh Xiaoyan, dan pada saat yang sama, kekuatan mengerikan yang sama muncul pada Putri Qianqin di kejauhan. Kekuatan Raja Naga. Banyak sekali orang yang memandang tubuh kedua pria di atas langit yang diselimuti filamen sian dan perak, tanpa mengetahui siapa yang pertama kali diajak bicara oleh para elf di tengah altar. Bagaimana mungkin Putri Qianqin memiliki kekuatan Raja Naga dari klan naga? Banyak orang menahan napas, tidak ingin melewatkan konfrontasi yang luar biasa itu. Konon Qianqin pernah meninggalkan lautan langit saat masih kecil, dan dikembalikan oleh sosok maha kuasa tertentu. Saya khawatir hal itu ada hubungannya dengan ini. Alice memikirkannya, tetapi hanya memiliki ide ini. Ternyata Qianqin ini selalu berpenampilan sederhana dan lembut, dan kekuatan yang dimilikinya begitu memalukan baginya. Dia berpura-pura gila dan menjual hal-hal bodoh, aku khawatir tujuannya adalah hari ini. Naga, senyum anggun Qianqin lenyap seketika, dan napas di pipinya tiba-tiba terasa berat, mata indahnya dan sudut mulutnya tampak sangat dingin,
dia mendengus dingin, dan hawa dingin yang tak berujung memenuhi udara. Begitu suara itu berhenti, secercah kekuatan perak tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Putri Qianqin yang tampak lemah menjadi seputih kristal berkat berkah dari kekuatan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan di belakangnya, tampak lebih besar lagi. Seorang wanita paruh baya yang menjulang tinggi berdiri. Wanita paruh baya itu tampak cantik, dan tubuhnya yang langsing juga tertutupi oleh jubah perak, tetapi di kulit dan jubah peraknya, serangkaian garis aneh juga terukir di sepanjang penyebaran kekuatan perak. Kekuatan yang terkandung dalam kalimat-kalimat aneh itu dapat dipelajari dari langit dan bumi. Robek saja. Ketika anomali semacam itu terjadi pada Putri Qianqin, energi seluruh ruang sihir mendidih, dan kemudian serangkaian badai ruang angkasa yang dahsyat muncul tanpa peringatan apapun. Ternyata detak jantung yang berdebar-debar ini sebenarnya adalah kekuatan Raja Naga. Xiaoyan menatap sosok menakutkan seorang wanita di belakang Putri Qianqin yang memancarkan aura paksaan samar, dan akhirnya tahu apa yang sedang dilakukan pria ini. Karena wanita berenergi itu juga salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga. Dewa Naga melahirkan 9 putra, dan ke-9 putra itu berbeda. Kecuali Raja Naga Emas dan Perak yang mempertahankan karakter dan bentuk naga, 7 putra lainnya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Memperoleh sedikit saja kekuatannya sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri secara signifikan. Tunjukkan kekuatan Raja Naga di dalam tubuhmu, jika tidak, kau akan benar-benar terkubur hari ini. Tubuh Putri Qianqin terus naik, perlahan menoleh untuk melihat Xiaoyan. Cahaya perak itu dipenuhi dengan angin penghancur yang kejam dan menakutkan. Aku khawatir itu cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun dengan mudah. Kekuatan siapakah ini? Salah satu dari 7 Raja Naga, tapi kekuatan dominasi. Suara yang agung, gelombang air biru kehijauan yang bergemuruh bersamaan, dan suara Hongzong yang rendah dan kuno tiba-tiba terdengar. Di bawah suara-suara yang sangat dingin ini, tubuh Xiaoyan juga mengalami perubahan yang langka. Apakah ini sebenarnya kekuatan Raja Naga Tirani? Mata indah Qianqin dipenuhi dengan berbagai hal yang tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa, selain Raja Naga Emas dan Perak, di antara 7 Raja Naga yang tersisa, kekuatan keseluruhan Raja Naga Baxia cukup untuk menempati peringkat kedua, dan Raja Naga Badai sangat kuat dan perkasa. Ia tidak boleh diremehkan, tetapi berada di luar peringkat ketiga. Raja Naga Badai Tamil. Setelah suara Qianqin mereda, badai panas di sekitarnya seolah-olah tersulut, dan semuanya mengirimkan sinyal berbahaya kepada Xiaoyan. Raja Naga Badai Tamil, di antara 7 Raja Naga, bukanlah yang terkuat, tetapi kekuatan dahsyat dari badai yang menerjangnya sudah cukup untuk memberinya gelar ini. Konfrontasi terakhir dari pertempuran ini akan menjadi pertarungan kekuatan yang tersisa antara 2 kekuatan tertinggi, Raja Naga Badai dan Raja Naga Baxia. Ho ho ho. Dengan munculnya bayangan jiwa energi Tamil dari Raja Naga Badai pada Putri Qianqin, dan setelah Xiaoyan mengerahkan kekuatan Raja Naga, seluruh penghalang dipenuhi dengan suara raungan dan deru naga. Raungan naga itu keras dan nyaring, dan cahaya biru terang menyelimuti tubuh Xiaoyan. Cahaya biru itu langsung menembus perlindungan Kai Shengyan, menembus dan menempel pada permukaan tubuh Xiaoyan, dan cahaya biru di kulit dan rambutnya perlahan membentuk pola naga tebal seperti cangkang kura-kura di bawah cengkeraman sang tiran. Aura menakutkan Xiaoyan semakin menguat dan mencekik. Adapun Putri Qianqin, badai yang tak terhitung jumlahnya berkecamuk di sekeliling tubuhnya, dan kekuatan yang terkandung dalam badai-badai ini cukup untuk merobek seluruh penghalang. Sesaat kemudian, tubuh manusia Raja Naga Badai Tamil hancur berkeping-keping, dan tiba-tiba berubah menjadi naga terbang perak kokoh setinggi puluhan meter, terperangkap dalam badai yang tak terhitung jumlahnya, samar-samar mengendalikan semua badai dan membentuk jejak badai yang mematikan. Di atas sayap naga perak yang lebar, cahaya dingin menyembur, dan sayap naga itu terbentang seperti pisau tajam. Dimanapun sayap naga perak itu menyentuh area yang terkena sihir, retakan muncul satu demi satu. Setelah itu, terjadilah badai kehancuran yang membuat seseorang merasakan rasa sakit yang menusuk di kulit dan wajah. Kekuatan Raja Naga Badai sungguh luar biasa. Di tubuh Xiaoyan, sisik naga berwarna cian perlahan muncul, dan di bawah kobaran api Sein Yan Kai, sisik itu tampak semakin lebat, namun Xiaoyan dapat merasakannya.
Napas berat seperti gunung raksasa setinggi 10.000 meter menerjang wajahnya, dan cangkang kura-kura juga terbawa di belakangnya. Sisik sang penguasa bawah tanah tertutup, pakaian Saint Flamkey diberkati dan menyala, dan ada perlindungan tubuh sang penguasa bawah tanah di belakangnya. Perasaan ini seolah-olah serangannya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan dunia dan memusnahkan kekuatan mengerikan dan kekuatan sejati. Tidak ada perbedaan antara naga-naga itu, dan dengan tambahan harta karun seperti tubuh bagian bawah. Kekuatan Raja Naga Badai, Badai Angkasa. Seluruh perhatian Putri Qianqin tertuju pada sisik naga biru yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan, dan dia mengabaikan cangkang kura-kura aneh di belakang Xiaoyan, dan suara itu terdengar. Wow, naga terbang perak itu mengepakkan sayapnya, dan seluruh tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, tetapi energi perak yang tersebar menyatukan semua badai ruang angkasa di sekitarnya. Di tepi badai angkasa yang terbentuk dari puluhan badai angkasa, satu demi satu bilah yang sangat tajam berputar dengan cepat. Kecepatannya begitu tinggi sehingga membuat semua orang merasa kehilangan arah. Pisau tajam berputar dengan kecepatan tinggi. Ini seperti mesin penggiling daging hidup yang terdiri dari roda gigi berputar berkecepatan tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Jika ini jatuh ke dalamnya, saya khawatir meskipun Anda tidak mati, Anda harus mengupas kulitnya. Kulit kepala Xiaoyan terasa mati rasa saat ia melihat kekuatan dahsyat badai di ruang angkasa di depannya. Penggunaan atribut angin Tamil telah mencapai batasnya. Meskipun ini bukan tubuh Raja Naga Badai, ini hanyalah jejak kekuatannya, tetapi hal itu juga membuat ekspresi Xiaoyan menjadi serius. Transformasi Dewa Naga, transformasi keempat. Begitu suara Xiaoyan terdengar, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya biru langit, dan sisik naga biru langit sepenuhnya menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, seperti manusia naga sungguhan. Manusia dengan sisik naga. Ini teknik pembentukan tubuh yang cukup bagus. Tampaknya kekuatan Raja Naga memang sekejam seperti yang diceritakan dalam legenda, tetapi sayangnya Putri Jepang akan menang hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu pingsan. Lalu, Qianqin berdiri di belakangnya, dan badai ruang angkasa itu membunuh Xiaoyan secara spiritual. Di sepanjang jalan, roda perak bergerigi yang ganas merobek dan meraung, dan ruang hampa sihir meledak, bahkan kekuatan ruang angkasa pun menjadi tenang. Perubahan kelima, Cakar Naga. Kekuatan api suci, Cakar Naga. Tepat pada saat kritis ini, api 5 warna di tubuh Xiaoyan disuntikkan langsung ke telapak tangannya oleh Xiaoyan, dan seketika telapak tangannya menekuk, lalu dia dengan ganas menembus kehampaan di depannya. Puff! Badai ruang angkasa perak itu seperti pisau tajam yang membelah mantra hingga rata, membagi seluruh mantra menjadi dua, tetapi pada saat ini, Cakar Naga Qian berukuran puluhan kaki, dengan penampilan yang sangat aneh, sulit untuk dilawan di sekitar badai ruang angkasa perak tersebut. Api 5 warna itu tak ada habisnya, tak peduli berapa kali mereka dipotong dan dicabik-cabik oleh badai angkasa, mereka akan muncul dengan kecepatan yang sama, lahir dengan kecepatan yang sama, dan terus menempel pada Cakar Naga Qian. Dan di atas Cakar Naga berwarna Qian, gelombang mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia bergemuruh dengan kecepatan luar biasa. Berat, kuno, dan sebelum pertempuran, hal itu membuat orang merasa bahwa energi biru tersebut dipenuhi dengan gunung, sungai, dan laut yang tak dapat dihancurkan. Robek-robek mereka untukku. Serangan badai ruang angkasa perak melemah, dan bahkan dengan sedikit guncangan pun, Qianqin akhirnya tidak bisa diam. Berikan padaku, hancurkan. Xiaoyan menggertakkan giginya, darah menodai celah di antara giginya, dan angin ruang angkasa yang mengerikan membuat mulut dan mata Xiaoyan membesar dengan cepat, bahkan di atas Cakar Naga biru, daging dan darah sudah menjadi kabur, hanya tersisa 5 tulang dan persendian jari yang terlihat sangat menakutkan. Xiaoyan menggunakan kekuatan hidupnya untuk mendorongnya keluar. Ledakan. Dengan satu serangan cakar, badai ruang angkasa yang terkumpul oleh kekuatan angin unik di ruang badai ditarik keluar secara paksa oleh Xiaoyan, dan yang terakhir seperti bola yang kempes. Badai melemah, dan kekuatan di seluruh ruang angkasa menjadi lebih lemah. Putri Qianqin, semuanya sudah berakhir. Bertepuk tangan, suara itu muncul, dan kekosongan di sekitar tubuh Putri Qianqin tiba-tiba mengeras, dan 5 pancaran cahaya biru kehijauan menyelimuti tubuhnya, memenjarakannya. Xiaoyan, melihat pemandangan ini,
ironi dan penghinaan di mata Putri Qianqin benar-benar lenyap. Aku kalah. Hingga saat ini, Putri Qianqin berkata dengan suara gemetar, manusia, telapak tanganmu. Bukankah kamu gila karena perilaku seperti ini? Jika hal itu tidak mematahkan kekuatan dahsyat badai angkasa tadi, saya khawatir ini akan menjadi akhir yang lain. Melihat tatapan gila Xiaoyan, Putri Qianqin tak kuasa menahan diri untuk tidak memperingatkan. Yah, tidak apa-apa. Xiaoyan bertepuk tangan dan tertawa. Namun, ia menoleh dan melihat telapak tangannya. Di telapak tangannya, tercium bau terbakar. Daging dan darah di telapak tangannya telah meleleh akibat benturan panas itu. 5 jari, tulang putih, dan tanpa jejak daging dan darah. Tampak seperti jari mayat hidup yang telah mati selama bertahun-tahun. Namun, akhirnya bagus, setidaknya dia menang. Xiaoyan tersenyum tipis mendengar kata-kata Putri Qianqin selanjutnya. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dengan perlindungan tubuh bagian bawah, tidak akan sulit untuk mengalahkannya, tetapi dia tidak bisa menyebabkan situasi saat ini. Adegan mengejutkan seperti ini tidak lebih dari itu, dan adegan telapak tangan tidak akan sulit baginya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis sejati, dan meskipun obat darah dan tulang itu berharga, itu tidak bisa diabaikan. Kita menang. Melihat wajah-wajah muram suku Luxi dan suku-suku lain di sekitarnya di sebelah timur, Tetua Marwen berbicara dengan suara gemetar, seolah-olah pemandangan di hadapannya sangat ilusi, sangat tidak nyata, seperti mimpi.